meropenem gitu yang sampai sekarang bisnis. Tapi untuk oral, kalau teman-teman lihat, kita tidak banyak loh. Paling mungkin cefuroxim, tapi cefuroxim pun generasi 2. Generasi 3 cefixim ini suka tidak suka banyak dicari. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman yang bekerja di apotek atau klinik di rumah sakit, jangan-jangan cefixim salah satu anggapannya obat dengan penjualan tertinggi. Mungkin teman-teman perlu lihat. Kalau iya, hati-hati itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman memang secara sadar gitu memberikannya tanpa resep dokter, itu bahaya sekali. 10 tahun kemudian mungkin cefixim tidak bisa kita pakai. Kemudian yang ketiga adalah Bapak C berusia 56 tahun mengeluhkan batuk yang semakin hari semakin berat. Batuk Bapak C bertahap dan beberapa hari ini warnanya keruh kekuningan. Pasien riwayat merokok berat sudah berhenti 2 tahun lalu karena penyakit yang Bapak C sendiri belum paham betul. Jadi nggak terlalu tahu. Tapi dia sudah ke dokter. Bapak C hanya tahu bahwa dia harus mengkonsumsi inhaler yang harus diputar 2 kali pada saat pakai secara rutin. Dan Bapak C ingin bertanya obat apa yang cocok. Apa saran Anda? Apakah A dikasih obat azitromisin, maaf ini tulisannya agak typo. Kemudian yang B levodropopirisin gitu kan, apa C guaifenesin, D acetylcysteine atau E semua salah. Pada kasus Bapak C ini mirip seperti pada kasus Bapak A, dia ada underlying disease. Underlying disease-nya kalau misalnya kita lihat dari riwayat merokok dan mungkin adanya inhaler yang harus diputar 2 kali, itu spesifik untuk tiotropium, karena salah satu sediaannya kan memang dia bentuknya respimat, dia harus diputar 2 kali. Satu dosis kan 2 semprot tuh. Jadi kita bisa duga bahwa, oh ini pasiennya COPD nih, gitu. Dan dia batuk. Kalau misalnya dia batuk begini, ngomong warnanya kekuningan, kita bisa tanya, sebelumnya warnanya jernih nggak, gitu. Kalau misalnya sebelumnya warnanya ternyata jernih, sekarang mulai perlu kekuningan dan sebelumnya biasa-biasa saja, makin sini makin berat, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau misalkan dia pada saat kasus ini, oh ya memang pasiennya anggapannya pada saat musim-musim batuk-batuk pilek gitu, bisa saja memang dia juga kena, sehingga kita harus monitoring karena pasien-pasien COPD yang misalkan kena kasus common cold gitu bisa saja memberat. Sehingga ini bisa ditanyakan ke dokter, Pak, kapan kontrolnya gitu? Mau ke dokter lagi nggak? Gitu. Khawatirnya memberat. Atau yang kedua nih, dia batuk-batuknya memberat karena inhaler yang dipakai tidak bisa digunakan dengan baik. Karena salah satu inhaler ini kalau pasiennya tidak paham memang sulit. Bahkan ada pengalaman saya untuk inhaler ini itu dia sama pasien itu disemprotkan ke ruangan dulu, baru uapnya itu dihisap kayak aromaterapi. Jadi tidak dihisap langsung gitu. Itu kita bisa gali lebih lanjut dan yang awalnya mau ngasih obat jadinya nggak ngasih obat gitu. Kemudian D, pasien mengalami batuk dan sesak sehingga masuk rawat inap dengan diagnosa bronkitis gitu kan. Pasien memperoleh pengobatan berupa nebu, bromheksin, nebulsalbutamol, antivirik cefadroxil, dan methylprednisolon gitu. Pada hari ketiga, pra mendapati keluarga meminumkan obat batuk sirup yang bahan aktifnya adalah salbutamol dan guaifenesin, which is ada salbutamol yang memang digunakan juga di rumah sakit sebagai nebu gitu. Problem yang terjadi apa? Duplikasi tentu. Jadi pasiennya tanpa memberitahu ke rumah sakit, dia minumin obat sendiri gitu. Dan itu bisa saja terjadi pada kasus di rumah sakit. Dan langkah yang harus dilakukan apa? Inilah pentingnya kita melakukan rekonsiliasi dan edukasi terapi di awal pada saat pasien masuk. Sehingga kita bisa tahu sosialnya itu seperti apa, social life-nya seperti apa. Apakah pasiennya itu percaya dengan rumah sakit, itu bisa loh. Jadi ada yang memang masuk gitu, memang pasiennya sudah enggan masuk rumah sakit. Biasanya kalau misalnya enggan masuk rumah sakit itu dia cenderung menolak semua terapi yang kita berikan. Dan itu hati-hati, bisa saja pasiennya memang bawa obat sendiri gitu. Dan tentu ini disesuaikan dengan polisi teman-teman, karena ada rumah sakit yang memang tidak boleh sama sekali, ada yang misalkan boleh dengan sepengetahuan dari dokter, itu diserahkan kepada teman-teman masing-masing. Cuma di sini saya tekankan pentingnya rekonsiliasi.
Kemudian pasien E 32 tahun datang ke apotek memberi obat batuk untuk gejala flu, dan pada saat ditanya obat batuknya apa, pasiennya nggak ada masalah apa-apa. Pasien E pengen beli obat herbal, gitu. Dia nggak percaya kimia. Masalahnya tanggapannya seperti apa? Apakah kita anti obat herbal? Seperti yang saya ambil dari kutipan dari Dr. Seva tadi, kalau untuk simptomatik pada dasarnya tidak masalah. Obat-obat herbal yang simptomatik jika memang pasiennya itu ingin beli gitu kan, dengan belief-nya pasien itu tidak masalah. Bahkan sebenarnya kalau misalkan dari simptomatik herbal ini bukan tidak ada evidence gitu kan, tapi belum ada evidence, dan itu tugas kita sebagai salah satu insan Indonesia ya, yang dimana obat herbal kita yang namanya jamu itu sebenarnya merupakan salah satu komoditi yang kalau kita teliti lebih lanjut bisa mendunia. Jangan kalah sama Cina dan India. Jangan cuma bikin obat herbal itu jamu aja gitu. Kita naikkan tuh, kan yang fitofarmaka di Indonesia masih belum banyak. Kemudian yang terakhir, pasien datang ke instalasi farmasi rawat jalan, pasien bukan penderita asma, dia dapat diskusal meteroflutikasone dan salbutamol MDI, PRN kalau misalnya sesak, dan pasien mengeluhkan sering-sering batuk sesak, tidak pernah beres selama 3 bulan mengkonsumsi obat. Asesmennya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan apa? Mengulang seperti yang kasus 1-5. Pada kasus ini, kita cek dulu apakah memang obat yang dipakai ini sudah benar. Kalau misalnya obat yang dipakai sudah benar, baru kita cek yang lain gitu. Baru kita mulai gejala yang lain. Mungkin ya memang dia asma, tapi juga pas batuk gitu. Tapi kalau misalnya memang dia cara pakainya ini tidak benar, belum pas gitu, kita review belum pas, kita harus suspek, oh ini jangan-jangan asmanya belum beres karena masalah penggunaan aja gitu. Sehingga edukasi itu penting. Dan kalau misalnya tuberkulosis, jangan lupa untuk dilaporkan, karena kalau tuberkulosis bahaya, tidak hanya pada dia, tapi juga keluarganya, gitu. Ini untuk edukasinya. Dan take home message, batuk merupakan gejala umum, tetapi dapat menjadi gejala sesuatu yang serius, gitu kan. Jangan melakukan terapi hanya untuk meredakan gejala, dan sebagai garda terdepan untuk pelayanan kesehatan, saya lakukan edukasi, seperti yang contoh-contoh pada kasus yang tadi itu. Bahkan untuk COVID, jangan capek-capek untuk mengingatkan pasien untuk pakai masker. Gitu. Apalagi untuk yang tua-tua, kita sudah tahu semua dari epidemiologi, pasien-pasien yang lanjut usia sangat rentan kalau misalnya kena COVID. Dan ini adalah pustakanya yang saya pakai, dan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kita iklan dulu, Pak. Siap. Dari Avaria mempersembahkan Immunpad, pertama dan satu-satunya yang memiliki double protection dan double potensi. Kombinasi antara zinc dan vitamin C yang stabil dengan teknologi Zinc Plus dan rasa apel yang enak untuk mencegah common cold dan infeksi pada anak. Immunpad, dynamic duo for immune defense. Zinc, fight the common cold. Zinc terbukti secara klinis oleh Cochrane Review menurunkan angka absen anak di sekolah, menurunkan insiden pada common cold, menurunkan durasi dan tingkat keparahan dari common cold, serta menurunkan penggunaan antibiotik pada anak. Hadirkan kebahagiaan anak-anak di sekitar kita dengan Immunpad, dynamic duo for immune defense. Ya, terima kasih dari Avaria, dan juga terima kasih pula kepada Dr. Rina dan Apoteker Beni atas pemaparannya yang luar biasa, dahsyat. Tadi dari Dr. Rina sudah menyampaikan tentang potensi preventif dari kombinasi zinc dan vitamin C untuk common cold pada anak. Dan Apoteker Beni itu mengingatkan kita kembali, merefresh kita kembali sebagai apoteker di garda terdepan untuk melakukan assessment terhadap pasien dan terus menggali, ya, sehingga kita bisa putuskan pasien tersebut harus kita refer ke dokter atau kita bisa berikan terapi untuk gejala-gejala yang ringan. Tentunya dengan memberikan konseling dan pelayanan informasi obat yang optimal. Baik, acara selanjutnya adalah diskusi, tetapi sebelumnya kami mengingatkan kepada sejawat sekalian, setelah acara webinar ini selesai, kami persilakan untuk mengikuti post test melalui link apoteker.or.id
dan sejawat nanti akan mendapatkan SKP pembelajaran secara